Sini saya akan menjelaskan modul kelima dalam praktikum tata letak pabrik dan fasilitas, yaitu modul aliran proses menggunakan from to chart. From to chart merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam perancangan tata letak fasilitas ataupun pemindahan bahan dalam suatu proses produksi yang bertujuan untuk mengukur efisiensi dalam pola aliran. Sistem aliran material terintegrasi dan mengkoordinasikan cakupan operasi yang penuh urutan dan susunan peralatan untuk mengoptimalkan aliran bahan. Di sini kita mempunyai alur proses dan data from to chart-nya. Di dalam alur proses kita mempunyai 3 proses yang masing-masing prosesnya memiliki nilai volume material handlingnya yang berbeda. Kita lihat di alur proses di data from to chart-nya. Di sini di atasnya garis abu-abu ini adalah dinamakan area backward, dan di bawah garis abu-abu dinamakan area forward. Di data from to chart yang sebelum perubahan ini kita memiliki nilai di area backward yaitu 20 plus 30 yang disebabkan oleh alur proses kedua dan proses ketiga, yaitu dari departemen 4 menuju ke departemen 3, yang masing-masing nilainya dari proses kedua mendapatkan nilai 30, dari proses ketiga mendapatkan nilai 20. Selanjutnya kita perbaiki alur proses tersebut. Di sini ini adalah alur proses setelah dilakukannya perubahan. Di alur proses setelah perubahan ini kita tidak memiliki alur proses yang berada di area backward, dan semua alur prosesnya berada di area forward. Kita lanjutkan ke perhitungannya. Berikut adalah perhitungan volume aliran dan jarak diagonal. Di sini perhitungan sebelum dilakukannya perubahan. Dikarenakan ada nilai di area backward, jadi koefisien jaraknya yaitu 92%. 8%-nya dikarenakan ada nilai di area backward. Dan setelah dilakukannya perubahan, di sini kita tidak memiliki nilai di area backward dan memiliki koefisiensi jarak 100%. Berikut analisanya. Dalam perhitungan from to chart trial 1, presentase dari perhitungan volume jarak diagonal trial 1 untuk yang forward yaitu sebesar 92%, dan untuk yang backward sebesar 8%, sehingga dari trial 1 dapat disimpulkan bahwa volume material handling masih diperlukan perbaikan untuk lebih baik lagi. Dan perhitungan from to chart trial 2 atau sesudah dilakukannya perubahan, presentase dari perhitungan volume jarak diagonal trial 2 untuk yang forward yaitu sebesar 100%, dan untuk yang backward sebesar 0%, sehingga dari trial 2 ini dapat disimpulkan bahwa volume of material handling cukup efektif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Laksari dari kelompok 24 nomor 65. Di
sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi dari modul 6 dari praktikum tata letak dan fasilitas, yaitu modul 6 yang berjudul material handling. Pertama, saya akan mencoba menjelaskan dari tabel simbol kedekatan atau yang biasa disebut Activity Relationship Chart atau ARC. Perancangan Activity Relationship Chart atau ARC memiliki kedekatan yang bersifat kualitatif, di mana kedekatan itu digambarkan dengan simbol huruf warna terlihat pada tabel di bawah ini. Berikut adalah tabel ARC dengan disimbolkan derajat kedekatan huruf A yang berarti mutlak atau perlu untuk didekatkan dengan kode garis 4 garis berwarna merah. Derajat kedekatan simbol E yang berarti sangat penting untuk didekatkan dengan kode garis 3 garis berwarna orange, dan simbol I penting untuk didekatkan dengan kode garis 2 garis berwarna hijau, dan kode derajat kedekatan O yang berarti cukup atau biasa dengan simbol garis 1 garis berwarna biru. Untuk huruf simbol U yang berarti tidak penting untuk didekatkan atau tidak ada kode garis dan tidak berwarna atau berwarna putih. Sedangkan X yang berarti tidak dikehendaki untuk berdekatan dengan simbol garis berwarna coklat berbentuk zigzag. Untuk selanjutnya, berikut adalah kode alasan. Tabel kode alasan pada praktikum perancangan tata letak dan fasilitas dalam modul perancangan sistem material handling pada pembuatan kursi terlihat pada tabel di bawah ini. Untuk kode alasan 1, deskripsi alasan kedekatan adalah untuk mengurangi jarak jangkauan transportasi. 2. Keterkaitan urutan proses kerja. 3. Menghindari kontaminasi polusi udara secara langsung. 4. Mengurangi ruang area yang berlebih. 5. Kebutuhan ruang area yang lebih luas. Dan 6. Menghindari kecacatan terjadi. Serta terakhir 7. Tidak berkaitan urutan proses kerja. Selanjutnya yaitu berikut diagram keterkaitan aktivitas antar ruangan. Berikut diagram keterkaitan atas aktivitas antar ruangan pada praktikum tata letak dan fasilitas dalam modul perancangan sistem material handling pada pembuatan kursi terlihat pada gambar di bawah ini, yaitu gudang bahan baku disimbolkan dengan huruf AO, area inspeksi pengukuran dan pemotongan dengan huruf A, area penghalusan dengan huruf B, area C dan area perakitan dengan huruf C, dan area pengecatan huruf D, serta terakhir adalah gudang produk jadi dengan disimbolkan huruf DO. Dan di sampingnya terdapat simbol-simbol dari derajat kedekatan yang dapat kita lihat. Untuk keterangan analisa, berikut keterangan analisanya seperti 1. Contoh AO atau gudang bahan baku ke A, ke area inspeksi pengukuran dan pemotongan memiliki simbol A atau mutlak perlu didekatkan karena dengan alasan untuk mengurangi jangkauan transportasi. Begitu selanjutnya hingga seterusnya. Berikut dapat kita lihat keterangan analisanya. Dan ini adalah gambar garis dari area dengan simbol-simbol hubungan aktivitas yang ada. Seperti kita lihat gudang AO, di sini ada gudang AO atau gudang bahan baku huruf dengan disimbolkan AO, kemudian A yaitu area inspeksi pemotongan dan pengukuran, B area penghalusan, C area perakitan, D area pengecatan, DO gudang produk jadi, di mana di situ kita bisa lihat simbol-simbol yang menghubungkan antar area yang bisa kita lihat pada tabel sebelumnya, yaitu tabel hubungan aktivitas yang menggambarkan garis-garis hubungan menghubungkan antar area. Untuk keterangan data analisanya kita bisa baca, kita bisa lihat pada keterangan berikut. Selanjutnya yaitu dimensi departemen. Terdapat beberapa area tata letak pabrik yang digunakan. Yang pertama adalah gudang bahan baku dengan luas area 19 x 30 meter persegi. Yang kedua, area inspeksi pengukuran dan pemotongan memiliki luas 19 x 10 meter persegi. Area penghalusan memiliki luas 20 x 32 meter persegi. Area perakitan 20 x 20 meter persegi.
area pengecatan 20 kali 35 meter persegi, dan terakhir gudang produk jadi memiliki luas 20 kali 40 meter persegi. Berikut keterangan data analisanya. Gudang bahan baku dibuat dengan ukuran tersebut dengan alasan adalah yang cukup untuk area penyimpanan bahan baku, yang kemudian area inspeksi pengukuran dan pemotongan dibuat dengan ukuran 19 kali 10 meter persegi, karena dengan alasan terdapat 3 proses produksi dalam area tersebut. Area penghalusan dibuat dengan ukuran 20 kali 32 meter persegi. Di bagian ini diberi pembatas supaya debu tidak kemana-mana. Area perakitan dibuat dengan ukuran 20 kali 20 meter persegi agar terdapat ruang untuk meletakkan komponen yang akan dirakit. Sedangkan area pengecatan dibuat dengan ukuran 20 kali 35 meter persegi agar area lainnya tidak tercemar polusi yang ditimbulkan mesin spray atau alat untuk mewarnai kursi. Yang terakhir, gudang produk jadi dibuat dengan ukuran lebih luas, yaitu 20 kali 40 meter persegi, yang cukup untuk menyimpan produk jadi yang dilai sebelum dipasarkan. Dan yang terakhir berikut adalah gambar block plan atau dana lokasi yang bisa kita lihat untuk area-area yang ada pada material handling produksi kursi. Sekian presentasi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.